So, balik lagi bareng gua di Camps Channel. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol santai nih bareng Abang Gambler, yoi. Gimana Gambler, sehat? Alhamdulillah sehat bang. Oke nih Bang Gambler, gimana kesibukannya selama pandemi corona ini gimana? Ya biasa bang, di rumahin aja gara-gara pandemi. Oke, jadi gini Bang Gambler, gue dapat kabar nih dari temen gue juga. Jadi Abang Gambler ini pernah mengalami hal yang cukup misterius gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu ceritanya kayak gimana. Jadi kita langsung tanya aja ke Bang Gambler. Gimana Bang Gambler, bisa diceritain nggak awal kejadian itu gimana sih? Ya jadi gini bang, ini kejadian waktu saya masih sekolah. Masih sekolah tuh? Cukup lama juga udah sekitar berapa tahun ke belakang. Jadi waktu itu saya mau berangkat sekolah nih bang, mau jalan berangkat sekolah berdua sama teman saya. Boleh disebut nggak namanya? Oh boleh, nanti sebut aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya namanya ada Beben. Si Beben itu? Berdua saya tuh bang, jalan sekolah. Mau berangkat kan? Mau berangkat. Kejadiannya itu mau berangkat. Berarti masih pagi dong kejadiannya? Ya kurang lebih jam 7 dah, kurang setengah 7 dah, setengah 7. Ya, Nggak sengaja tuh bang, saya lewat tempat yang konon kata masyarakat setempat itu terbilang angker bang. Iya. Jadi saya lewat tuh berdua bang. Nggak sengaja saya ngebuang ludah. Jadi pas di tempat yang agak serem itu lu ngebuang ludah gitu? Iya, nggak sengaja tuh bang. Ya namanya pagi kan masih sepet, kan belum nyarap belum. Tapi lu emang tahu nggak gitu tempat itu tuh emang angker gitu? Saya cuma dengar bang dari masyarakat ya lingkungan sekitar ya bang, katanya tempatnya terbilang lumayan angker bang. Emang jalurnya begitu sepi bang, dari jalanan itu ke sekolah saya itu sepi jalanannya kalau lewat situ. Itu jalur terdekat bang. Terus pas kejadian itu abis kan lu buang ludah nih ya? Iya. Tapi lu pas lu masuk sekolah itu lu ngerasain ada sesuatu nggak gitu? Ya biasa aja bang, ngikutin pelajaran biasa sekolah sampai waktunya pulang tuh sekitar setengah 1 tuh bang, baru kerasa tuh hawa badan gimana sih kayak orang meriang gitu bang, panas dingin. Tapi udah selesai, cukup lama juga sih bang. Kapan gitu lu ngerasa? Lu kan pas pulang sekolah nih ya, berarti sore lah ya? Siang tuh bang, setengah 1 dulu. Setengah 1 lu, iya. Berarti masuk pagi pulangnya siang. Iya sih. Itu lu udah ngerasain hawa-hawa panas dingin itu udah kayak gitu? Pas gajangan pulang tuh bang, pas gajangan udah selesai nih pelajaran, udah waktunya pulang dah, badan terasa nggak enak kan. Biasa saya sebelum pulang sekolah tuh nongkrong dulu bang. Biasanya ini biasa diajak nongkrong kan sama teman-teman. Saya nolak karena emang badan rasanya nggak enak gitu bang. Nah terus berarti lu pulang tuh lu dianterin sama si Beben itu? Iya, bertiga tuh bang. Bertiga? Dianterin ya, naik motor tuh waktu itu karena emang kan kondisi badan lemes kan, panas dingin gimana sih bang. Emang saya pikir bukannya kesambet gitu bang, kayak sakit biasa gimana sih? Ya kayak masuk angin aja gitu ya rasanya. Nah terus pas sampai rumah gimana tuh, ada kelanjutan gak dari apa yang lu rasain gitu? Ya biasa aja bang, saya pikir hari itu tuh masih meriang gitu badan, belum terlalu merasa ada yang aneh di badan saya bang. Masih gimana sih, masih panas dingin. Nah itu ada kelanjutan gak dari apa yang lu rasain gitu? Ya gitu bang, saya waktu pulang sekolah tuh masih kerasa hawa meriang gitu badan, masih panas dingin gitu bang. Nah terus tiba-tiba saya berobat dah ke medis. Berobat lah ke dokter tuh ya? Berobat ke dokter medis. Nah terus nggak ada perubahan, udah kurang lebih seharian tuh bang itu habis berobat nggak ada perubahan bang, malah parah gitu, kayak nggak bisa ngomong ini bang gitu, tenggorokan itu kayak ngeganjel gitu bang, nggak bisa bicara. Gimana sih? Iya, maksudnya tuh nggak bisa bicara tuh kayak gimana maksudnya?
Ya misalkan saya pengen apa nih bang gitu, kayak nggak bisa ngungkapin, kayak ketahan gitu bang loh, kayak ada yang ketahan di sini gitu bang. Oh, berarti pas dia tuh pengen ngomong, cuman nggak bisa dikeluarin gitu kata-katanya. Nah terus pas abis kayak lu nggak bisa ngomong itu gimana tuh? Nah terus ada saudara tuh bang, ya mutusin buat berobat ke orang bisa, maksudnya ke orang pinter gitu bang. Nah itu dari pihak keluarga lu? Iya dari pihak Atau keluarga. dari mana? Dari pihak keluarga bang. Pihak keluarga, iya. iya. Mutusin buat berobat ke situ. Nah terus di Terawang lah bang dari jauh. Emang benar katanya ini mah bukan penyakit medis, maksudnya ini mah kayak penyakit ketempelan ataupun kesambet gitu bang. Kalau kata orang sini mah kali ya kesambet kali ya. Iya bisa sama. Iya gitu deh bang, tempelan. Saya juga nggak tahu bang, lantaran apa saya bisa kesambet gitu kan? Nggak tahu awal mulanya, nggak Nah, ingat. tapi pas lu kan katanya itu kesambet ya, tapi lu sadar nggak pas saat itu gitu? Awal kesambet? Iya. Awal kesambet mah bang, kayak gimana ya? Ya nggak sadar ya. Tapi saya maksudnya masih normal. Cuma bagaimana sih setengah-setengah gitu bang? Maksudnya kayak tapi nggak kehilangan kesadaran. Tapi tetap sadar gitu Tapi ya? tetap sadar, cuma nggak bisa ngegerakin gitu loh bang. Jadi kayak sadar tapi setengah sadar gitu. Ngerti nggak? Ya maksudnya setengah sadar. Iya. Paham sih gua. Aku gimana tuh? Nah terus pas lu kan setengah sadar nih ya, lu berapa lama gitu rasain setengah sadar itu berapa lama? Seminggu bang, seminggu. Itu kejadiannya hari Sabtu awal itu bang kejadiannya. Hari Sabtu awal tuh. Mulai- Kejadian lu setengah sadar itu hari Sabtu. Itu awal mula bang. Awal mulanya. Mulai hari Sabtu, mulai merasa nggak enak ataupun udah setengah sadar itu kalau nggak salah sekitaran hari Senin, kalau nggak hari Selasa bang. Mulai hari itu dah. Lu udah setengah Ya, sadar. mulai banyak yang nggak dari Keluhan-keluhan. Iya, pokoknya mulai banyak kayak nggak itu bang, nggak nyambung aja gitu. Maksudnya Iya. nyambung tuh gimana tuh? Saya jadi pernah gini bang, saya juga diceritain karena emang saya nggak sadar kan, Iya. nggak ngerasain, cuma orang yang ngeliat. Ya, nyokap gini bang, tuh waktu kayak di televisi tuh bang iklan, Iya. itu ada iklan minuman gitu bang. Nggak tahu itu minuman apa, pokoknya saya pengen tuh bang minuman itu harus kukuh, harus ada bang hari itu. Pokoknya lu gak mau tahu Iya. itu minuman harus ada lah Iya, gitu ya. ada. Cuma saya nggak bisa nyebutnya bang karena emang nggak bisa ngomong kan. Karena ketahan. Iya karena ketahan. Kukuh dah, terpaksa saya catat bang. Saya minta kertas, pulpen saya catat. Oh berarti lu gini ambilin pulpen gitu ya, Iya. buku gitu. Iya gitu ya, cuma bergerak Tekstur iya. tubuh lah, Iya. ya. Terus saya catat, oh pengen ini kata nyokap, dibeliin tuh bang. Udah ada, nggak saya film bang. Cuma pengen lihat itu udah ada doang. Oh berarti nggak, istilahnya lu cuma pengen itu ada tapi lu nggak mau minum. Iya cuma ya kepengenan sesaat. Iya. Nah terus ada juga bang, ada tukang dagang tuh bang lewat depan rumah. Iya. Iya, tukang dagang lewat depan rumah. Saya pengen tuh bang, saya berhentiin, saya ambil aja udah gitu katanya. Tapi lu pas ngeberhentiin tukang dagang itu, lu manggil bang atau Nggak ngomong. lu cuma gimana tuh? Ya tiba-tiba saya samperin, saya ambil dagangannya. Ya udah nggak saya makan, saya cuma ngeliatin doang katanya. Kata orang rumah. Iya. Cuma pengen itu doang sih. Waktu pas kerasa mulai nggak sadar tuh bang, mulai udah hilang tuh. Itu udah mulai ibarat kata udah bener-bener nggak sadar tuh bang dari situ. Tapi saya masih bisa bergerak. Nah setelah lu kayak pengen makanan, lu pengen minuman, ada nggak hal lain yang sekiranya itu nggak wajar gitu dulu? Ya kayak kelakuan aneh mungkin yang saya lihat tuh bang, ada saudara juga bang, paman lah, iya. Dia katanya pernah kesambet di situ. Maksudnya dia juga pernah dulu. Oh, di posisi yang sama, Iya. tempat lu buang ludah itu. Nah iya, katanya di situ bang. Dia waktu itu lagi kalau nggak salah sih
lagi mancing lindung bang. Mancing lindung di posisi itu. Iya, di tempat itu. Iya, Emang iya. itu kan jalanan kayak sawah gitu bang. Hmm. Mau menuju sekolah itu jalanannya sawah. Iya. Dulu, iya. Situ dia lagi mancing, katanya dia juga kesambet, cuma dia nggak lama. Berarti paman lu itu pernah juga ngerasain apa yang lu rasain, cuman dia cuma nggak sampai Separah saya. nggak separah lu. Iya. Iya. Itu saya kalau ngelihat dia bang, hawanya kesel, nggak tahu gitu bang, mau marah gitu loh. Kalau ngeliat dia tuh kayaknya kesel banget. Gimana sih? Saya mau pokoknya kesel dah kalau ngeliat dia tuh. Nah terus pas gadangan saya udah sadar nih diceritain, katanya dia juga pernah bang kejadian sama di situ. Makanya mungkin nggak tahu kan, saya juga nggak tahu kalau dia pernah kesambet sama kayak saya di lokasi yang sama. Jadi saya kesal terus bang sama dia. Itu doang. Di segitu banyaknya keluarga orang, tapi yang saya keselin cuma dia bang. Mungkin bisa jadi gara-gara dia juga pernah mengalami hal yang serupa. Bisa jadi. Mungkin kali gitu ya? Iya, bisa jadi bang. Katanya masih begitu. Nah terus akhirnya kan pas lu udah berobat ke medis nggak ada perubahan, lu berobat ke orang yang sekiranya bisa ngobatin secara spiritual lah ya. Spiritual itu ada perubahan, ada kemajuan nggak dari apa namanya apa yang lu rasain gitu? Ada mendingan atau biasa aja atau sama aja setelah lu berobat gitu? Yang gua butuh berobat sama orang pintar 2 kali bang. Sama orang yang bisa 2 orang? Iya 2 orang, maksudnya 2 orang. Iya. Yang pertama tuh ya nggak terlalu banyak perubahan bang. Maksudnya Yang pertama itu iya. nggak terlalu banyak perubahan. Maksudnya masih dengan kondisi yang sama. Nah terus kan buat mutusin lagi buat berobat ke orang pintar yang satunya lagi bang. Nah itu beda orang ya, Beda orang ya. ya. Cuma dia itu ngobatinya dari jarak jauh. Lah, kenapa nggak langsung datangin lu aja gitu, nggak harus jarak jauh? Dia pernah datang bang, nyamperin saya nih. Maksudnya face to face langsung sama saya. Iya. Tapi saya tuh kesal juga sama dia bang, nggak tahu tuh hawanya. Sama kayak si paman lu itu Ya, lah, iya. model kesel gitu. Iya, sama orang itu tuh 2 orang itu tuh. Paman saya dengan orang yang ngobatin saya satunya lagi. Iya. Kesal, makanya dia mutusin buat berobat ngobatin dari jarak jauh bang. Biar lu nggak Iya, kesel gitu. iya, ya. biar saya adem, maksudnya buat ngademin dulu tuh bang. Alhamdulillah ada bang, dari situ mulai kerasa, udah mulai bisa sadar, maksudnya udah normal kembali, cuma belum bisa ngomong masih bang, masih belum bisa bicara. Tetep lu masih belum bisa bicara gitu? Masih belum bisa bang, di sini nih hawanya masih kayak nelan aja tuh bang, nggak bisa gue tuh selama seminggu itu diimpus bang buat asupannya gizi, nggak bisa nggak bisa nelan, nggak bisa ngapain, nggak bisa deh pokoknya. Nah terus lu makan gimana tuh makan? Ya itu lewat impusan. Oh berarti dia makan lewat impusan. Lu bayangin nggak kalau makan lewat impusan? Padahal dia nggak kenapa-napa. Karena di sini kayak ada yang ibarat kata mah kayak ada yang nyekat gitu loh bang. Iya. Nggak bisa turun, nggak bisa keluar. Saya nggak muntah, saya nggak bisa masukin makanan, saya nggak bisa ngeluarin makanan, gitu bang. Nah terus akhirnya ya kan lu udah berobat ke orang pinter yang kedua lah istilah katanya. Iya. Nah itu setelah lu berobat kayak gitu ada perubahan nggak? Ada, maksudnya tuh lu udah sekiranya lu udah bisa makan atau bergerak? Belum bang. Belum. Nah ternyata pas saya tahu tuh bang, katanya di sini ada yang nempelin bang, 2 orang perempuan katanya mah. Saya kan nggak tahu. Iya. Katanya mah perempuan. 2 makhluk. Iya. Yang satu lagi di badan, yang di badan tuh udah hilang, cuma tinggal yang di tenggorokan. Iya. Di tenggorokan itu bang. Terus kan itu lumayan lama bang, karena emang kan desainnya itu nggak bisa ngomong. Jadi dia nggak tahu pengennya orang yang ada yang kesambet tuh bang, pengennya dia, maksudnya pengen makhluk itu. Iya. Itu orang nggak tahu karena emang nggak ngomong kan, sayanya nggak bisa. Iya. Jadi dari situ lamanya di situ bang. Oh, selama seminggu tuh ya? Iya. Nah terus selama seminggu itu lu gimana caranya lu tuh bisa sembuh normal kembali gitu? Gimana sih? Nah jadi pas gadangan hari Jumat kalau nggak salah bang, malam Sabtu tidur tuh bang, maksudnya saya istirahat dah, udah bisa tidur normal.
itu saya dapat mimpi bang. Mimpi? Iya. Mimpi maksudnya gimana? Ya tidur kayak orang biasa gitu bang, mimpi. Cuma mimpinya kayak nyata gitu bang, bener-bener kayak nyata. Jadi di dalam mimpi itu bang, saya berangkat sekolah sendiri tuh. Pagi juga? Pagi juga bang, Iya. posisinya. Lewat jalan itu juga bang. Lu mimpi pagi berangkat sekolah lewat jalan Itu juga. Nah terus di samping sekolah saya itu bang ada lapangan bang, tanah merah di samping sekolah. Dari jauh saya dipanggilin bang, sama diingatan mimpi saya tuh bang, seorang kakek tua. Kakek-kakek lah. Iya, pakai topi tudung. Iya. Dia bawa peliharaan. Ya, Pelihara apa tuh? babi. Oh jadi ada kakek, dia mimpi ketemu kakek bawa babi, Bawa peliharaan babi. bawa Bang. babi. Iya. Nah, terus dia Saya dipanggil tuh bang. dalam mimpinya dia dipanggil. Saya samperin kan, karena saya dipanggil, saya samperin. Dia nggak ngomong, cuma bilang begini bang. Pas saya sampai tuh. Oh, tapi dulu samperin posisinya. Iya, saya udah nyampe tuh. Hmm. Dia bilang, lu jual nih babi. Kalau sampai nggak laku, lu mati, gitu bang. Kalau sampai tuh nggak laku, babinya itu yakin saya mati bang. Berarti lu dalam mimpi itu lu Rasa ketakutan. taruhan lu kalau lu ngejual babi lu selamat. Iya. Kalau lu nggak laku ini ngejual babi, lu mati. Iya, dalam mimpi tuh bang. Dalam mimpi. Ya kan saya takut bang. Namanya Iya, mimpi juga. Iya, kan? mimpi juga kan. Saya bawa tuh bang babi tuh. Saya tuntun. Saya mau jual bang. Emang tuntutannya itu babi harus laku kan. Nah itu iya. Tapi lu pas babi kan lu ambil nih, lu bawa ya. Iya, saya bawa. Lu niatnya mau ngejual kemana itu babi? Saya juga bingung bang, mau ngejual kemana tuh? Iya. Iya kan namanya pandangan kosong kan nggak tahu. Saya juga bawa. Iya. mimpi juga kan? Iya mimpi juga. Saya bawa aja. Saya bawa naik angkot tuh bang. Ingat banget saya. Saya berhentiin angkot. Saya taikin tuh babi saya dah. Di dalam angkot tuh. Iya, segala Iya, macam iya. tuh di dalam babi itu ramai bang. Dalam babi. Di dalam angkot tuh banyak orang. Iya. Itu emang pada ngeliatin bang. Nah, Ngingetin lu bawa babi. Iya. Iya. di dalam angkot itu banyak orang, ada salah satu bang, ibu-ibu yang saya ingat. Ibu-ibu dalam Iya. aja ibu-ibu lah. Saya ditanya kan, mau kemana deh? Kata tuh ibu-ibu. Mm-mm. Ya, saya jawab, saya disuruh jual babi bu, sama seorang kakek-kakek. Kalau ini nggak laku, katanya saya mati, meninggal. Itu kan ibu-ibu iba mungkin kan, Iya. lihat saya diancam gitu kan, Iya. sama seorang kakek. Terus babi saya bang, alhamdulillah bang, diborongin. Maksudnya dibayarin semuanya bang, sama itu ibu di dalam Iya. angkot itu. Ada 2 tuh babinya, dibayarin semua. Iya, dibayarin semua. Itu babi banyak bang, kalau nggak salah kurang lebih 6 apa 5 gitu lah. Oh, berarti lu dalam angkot bawa babi 6 gitu. Banyak yang masukin dalam angkot itu banyak bang, bener. Iya, iya. Nah terus laku dah bang, sama ibu-ibu yang beli itu. Nah kan saya girang ya maksudnya. Iya, oh gue selamat nih. Iya, gitu selamat kan. nih. Saya berhenti lah bang di nggak jauh saya naik angkot, saya berhenti. Tuh babi udah dibayarin dengan harga sekian, nggak tahu bang nominalnya, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya kepel tuh duit bang. Saya kepel aja. Saya lari bang, saking girangnya. Iya. Saya samperin lagi tuh. Kakek-kakek yang tadi. Iya, tuh, saya samperin lagi tuh. Saya kasih duitnya. Terus kata dia, bagus. Berarti lu masih bisa hidup. Tapi lu pas lu kan dapat duit nih. Iya. Lu samperin kakek itu pas ada kakek yang Masih nungguin. ada nungguin orang, kata dia kalau ini nggak laku sampai sore lu mati ya bang. Dia Oh. nungguin saya di situ bang. Nungguin tempat tadi Di itu lah. tempat Yang- samping sekolah saya itu yang Iya, tanah iya, merah. Iya, iya. Iya, dia nungguin di situ. Nah terus pas saya pulang, saya bawa uang tuh. Saya kasihkan dia. Nggak tahu ya kelanjutannya. Tiba-tiba pagi lah bang. Lu bangun ya, tidur, udah ya. bangun dari mimpi. Bisa ngomong langsung bang. Langsung bisa bicara. Udah pokoknya lu bisa ngomong, bisa gerak. Iya udah kayak seperti biasanya bang. Udah Iya. sehat kembali gitu Udah lah. sehat kembali lah pas gadangan habis ngasih duit tuh ke kakek bang. Saya udah langsung sehat, langsung normal lagi dah bang. Iya, iya. Di Nah. situ. Berarti ini kejadian dia tuh kayak buang ludah di tempat yang dia nggak tahu asal usulnya gimana. Jadi gini, ada saran gue buat teman-teman semua buat hati-hati atau ya istilah kata numpang-numpang lah kalau di tempat yang kita belum tahu asal usulnya kayak gimana. Iya benar. Gimana? Ada Ya. saran nggak? Saya kasih saran buat teman-teman di rumah.
ya kalau bisa buang sesuatu itu jangan sembarangan, kayak meludah ataupun kencing. Kan kalau kayak laki mau bang tahu dewe kan, ya kencing di mana juga jadi bang. Iya iya benar-benar. Ya, kayak laki mah nyiat pun pisang gede, datang nyender aja kan, nyiat po tembok panjang, datang nyender aja. Ya kalau bisa, Ya. kalau bisa sih Ya. kencingnya resmi lah. Nah, maksudnya jangan kencing ilegal gitu loh. Kencingnya resmi, kalau mau kencing ilegal ya numpang-numpang. Ternyata kan di tempat lain juga gitu, tempat orang. Maksudnya makhluk halus juga punya tempat, walaupun dia nggak kelihatan. Dia udah ada di situ. Gitu. Pesan saya buat teman-teman di rumah nih. Benar. Maksudnya hati-hati aja. Banyak numpang-numpang. Mungkin itu aja kali konten untuk hari ini bersama Abang Gambler. Jadi pesan-pesannya sih kalau di mana-mana kita numpang-numpang atau hati-hati lah. Namanya kita nggak tahu kan di tempat bekas apa. Nantikan terus video kita selanjutnya, bakalan lebih asik, bakalan lebih seru. Pokoknya pantengin terus channel. Bang Ander,